Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pertemuan kita kali ini insyaallah terkait hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengabarkan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala araita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, sekiranya bagaimana pendapatmu jika aku mengerjakan salat yang difardukan, yang diwajibkan? Lalu aku mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, lalu aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak tambahi sedikit pun darinya. Apakah aku akan masuk surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala na'am." Ya. Hadis ini, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari riwayat Abu Zubair dari Jabir, dan di akhir hadis orang yang bertanya ini mengatakan, "Wallahi la azidu ala dzalika syai'an." Demi Allah, aku tidak akan tambahkan hal tersebut sedikit pun. Para ulama sebagiannya menafsirkan tahlilul halal di sini, yakni meyakini kehalalannya, dan tahrimul haram di sini, yakni meyakini keharaman perkara tersebut bersamaan dengan menjauhinya. Di antaranya ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi sendiri. Kemudian makna tahlilul halal ini bisa jadi maksudnya adalah memenuhinya, ityanuhu, yakni memenuhi perkara tersebut. Yakni ungkapan halal di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang bukan haram, sehingga masuk di dalamnya perkara yang wajib dan juga yang mustahab, demikian juga yang mubah. Sehingga makna tahlil halal pada makna yang ini adalah seorang mengerjakan perkara yang halal tadi, yang bukan haram tadi, ya, perkara yang tidak diharamkan tadi, dan dia tidak melampaui dari apa yang telah dihalalkan, dibolehkan atas dirinya, dan juga sekaligus dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka dari sini kadang disebutkan seorang itu menghalalkan sesuatu, tidak mengharamkannya, jika dia seorang dikatakan tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan jika seorang tadi mengerjakan, tidak menghalangi dirinya dari perbuatan yang haram tersebut, dan tidak membatasi dirinya pada perkara yang mubah saja, sehingga seorang dikatakan dia tidak menghalalkan, tidak juga mengharamkan, walaupun dia meyakini keharaman sesuatu tersebut. Ya. Kemudian juga ala kulli hal, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang memenuhi segala perkara yang wajib dan membatasi diri pada perkara-perkara yang halal, membatasi diri pada perkara-perkara yang halal, tidak melampaui dirinya kepada perkara-perkara yang diharamkan, maka dia mendapat jaminan insyaallah untuk masuk ke dalam surga. Dan mutawatir hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makna yang sini, atau makna yang dekatan dengan makna ini. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min 'abdin yusalli shalawatil khamsa wa yasumu ramadan wa yukhriju zakah wa yajtanibul kaba'ir as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah." Tidaklah seorang hamba yang mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan zakat, serta dia meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Yadkhulu fi ayyiha syaa, dia akan masuk ke dalam surga itu dari pintu yang manapun dia inginkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang kalian darinya, maka kami ampuni dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 31. Kemudian di dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Bahwasanya seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang sekiranya aku kerjakan perkara tersebut, maka aku akan masuk dalam surga. Rasulullah menjawab, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah dan jangan kau sekutukan Allah dengan satu apapun. Wa tuqimu as-salata al-maktubah, dan tegakkan salat yang 5 waktu, salat yang difardukan. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah, dan penuhi zakat yang telah difardukan. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian orang ini mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq la azidu ala hadza syai'an, tidak aku tambahkan dari hal ini sedikit pun. Wala naqisu minhu, dan aku tidak akan kurangi. Falamma walla, ketika orang tadi berpaling atau pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang di sisinya, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza." Siapa yang senang untuk melihat kepada laki-laki, untuk melihat laki-laki dari kalangan ahli surga, maka lihatlah orang ini. Ini semakna dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini dari sahabat Jabir tadi. Akhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga masuk pada makna hadis ini, yakni hadis-hadis atau nas-nas syariat baik dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan dengan ungkapan ya tidak masuk neraka, tidak masuk surga, atau semisal dengan itu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah dari kesombongan. Ya, sehingga makna tahlil halal dan tahrimul haram di sini bisa masuk pada makna yang ini, yakni ya tahlilul haram, ya menghalalkan dan mengerjakan memenuhi hak-hak perkara-perkara yang memang dibenarkan oleh syariat, baik dia perkara yang wajib, masuk juga di dalamnya perkara yang memang mustahab, yang disunnahkan, termasuk juga di dalamnya perkara-perkara yang dibolehkan, yang dimubahkan. Kemudian permasalahan lain dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, dari pertanyaan orang ini tadi, ya, araita idza salaitul maktubat, yang disebutkan di sini dari rukun Islam hanyalah salat kemudian puasa. Ya, idza salaitul maktubat wa sumtu Ramadan, kemudian beliau mengatakan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, dan aku tidak tambahkan selebihnya dari perkara tersebut. Sebagian para ulama memberikan jawaban bahwasanya hal ini terjadi di awal masa-masa awal Islam, ketika syariat ini atau kewajiban Islam ini belum disempurnakan. Ya. Seperti dikatakan oleh Ats-Tsauri bahwasanya hadis ini ya mansukh dengan nas-nas yang menunjukkan pada kefarduan Islam dan had-had Islam yang lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Kemudian juga sebagian kelompok yang lain mengatakan, sebagian ulama yang lain mengatakan, ya nas-nas ini datang secara muqayyad sesuai dengan bima yaquluha bisidqin wa ikhlas. Ya, nas-nas ini ya termasuk di dalamnya nas terkait dengan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah misalnya. Ya. Tadi Ats-Tsauri mengatakan hadis ini ya mansukh dengan datangnya kefarduan-kefarduan. Adapun ulama yang lain mengatakan ini maksudnya adalah nas-nas ini bicara terkait dengan orang yang memenuhi hak-hak tauhid dengan penuh keikhlasan. Termasuk hadis bab di sini, ya permasalahan di sini tidak disebutkan haji dan sebagainya, dijawab dengan diantaranya jawaban terkait dengan tafsir kalimat ahlaltul halal dan haramtul haram seperti yang telah berlalu. Ya, di antara ulama menjawab dengan ini bahwasanya ahlaltul halal masuk di dalamnya perkara-perkara yang wajib selain daripada yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu selama perkara tadi bukan perkara yang haram. Kemudian yang lain menjawab bahwasanya kejadian ini bisa jadi di masa awal-awal Islam, di mana syariat ini atau kefarduan Islam itu belum dijelaskan secara sempurna.
Adapun yang telah dijelaskan adalah apa yang ditanyakan di sini, sehingga ketika seorang muslim pada masa itu memenuhi apa yang memang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW pada masa itu, ya cukup bagi mereka dan tidak ada kepentingan bagi mereka, bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk menambah-nambahinya. Adapun setelah datang kefarduan yang lain seperti haji, kemudian termasuk juga zakat di sini dan kewajiban-kewajiban yang lain, maka kewajiban setiap muslim setelahnya adalah mengikuti perkara-perkara tersebut, ya, tanpa tapi dan ya tanpa mengingkarinya. Wallahu a'lam. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Faedah besar dari hadis ini, pertama, bahwasanya setiap muslim yang menjalankan segala kewajiban agama yang telah difardukan atas dirinya dan dia tidak melampaui perkara-perkara yang memang telah dilarang oleh Allah ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, seorang yang berislam dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan mengamalkan, menjalankan ya konsekuensi dari la ilaha illallah itu, maka bagi mereka insya Allah terdapat jaminan masuk ke dalam surga. Sehingga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang semakna dengan hal ini, diantaranya man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, ya maka akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain, dengan penuh keyakinan dari hatinya, atau dengan penuh pembenaran, sadiqan min qalbihi, ya la dakhala jannah, atau harramahu Allahu 'alan nar, ya dan seterusnya. Ya, yang tentunya hadis ini harus difahami sebagaimana yang difahami atau yang disampaikan, dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih. Ketika Wahab bin Munabbih ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Beliau menjawab, "Bala, benar, walakin ma min miftahin illa walau asnan." Tidaklah ada satupun kunci melainkan dia memiliki gigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Jika engkau datang dengan kunci yang lengkap giginya, maka pintu itu akan dibukakan untukmu. Jika tidak, yakni seorang datang dengan kunci yang rompal atau kunci yang memang sama sekali tidak memiliki gigi, yakni orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, tidak memenuhi syarat dan rukun la ilaha illallah, maka pintu surga tadi tidak akan pernah dibukakan baginya. Dan syarat dan rukun la ilaha illallah ini ya terkandung dalam segala hal yang difardukan dan yang dianjurkan oleh syariat ini untuk dikerjakan. Sehingga perkara-perkara tersebut haruslah seluruhnya dikerjakan dengan penuh keikhlasan, penuh pembenaran dan penuh penerimaan dan seterusnya dari syarat-syarat la ilaha illallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.